Oh ya ke? Dah difikirkan awal masuknya daripada Trans Sumatera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member teman-teman Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia. Okey, apa khabar kalian? Sihat? Alhamdulillah. Jadi, jom kita lihat konten reaksi sekarang. Jom dalam Nohas TV. Okey, baiklah teman-teman, kepada yang ada menonton live streaming kakak di luar rumah itu, yang tak ada make up itu kan, kakak ada bertanya, kenapa tidak dibangunkan jembatan? Ialah lebuh raya ataupun jalan tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Ni kakak nak tanya. Kakak nak tanya. Kalau ada sesiapa tahu jawapan lah. Kenapa tak buat jambatan guys ya? Jambatan Kenapa tak buat jambatan, satu jambatan untuk mobil, satu lagi jambatan untuk kereta api guys. Senang kan? Kenapa? ada tak siapa yang tahu kenapa? Kenapa tak ada lagi? Kosnya kah ataupun ada unsur-unsur alam semula jadikah tak bisa ataupun macam mana? Seperti yang kakak tahu, jambatan daripada Banyuwangi ke Bali itu tak bisa kerana ada unsur-unsur mistis. Tak bisa ada jambatan yang menghubungkan Bali dengan mana-mana pulau. Itu kakak sudah tengok. Tapi kakak tak tahu yang daripada mana? Daripada Banten tadi, tak bisakah buat jambatan ke Lampung, ke Bakauhuni tu guys. Kan senang kan kalau ada jambatan kan? Kakak ada tanya guys. Dan bermacam-macam sebablah kenapa tidak dibangunkan. Salah satunya kerana laut Selat Sunda itu terlalu ganas, ombaknya terlalu besar, dan juga dikata di sana tempatnya rawan gempa kerana ada gunung anak Krakatau, gunung berapi anak Krakatau di situ kan, katanya lah begitu kan. Jadi sedikit sebanyak dapat memberi input juga kepada kakak lah kenapa tidak dibangunkan jembatan. Tapi selepas kakak ada ternampak satu konten daripada Toll Road Indonesia. Ya, subscribe ramai ya. Okey. Kakak ada jumpa satu tajuk ataupun satu judul yang mungkin boleh menjawab persoalan yang timbul daripada kepala kakak ni. Tajuknya guys, Jembatan Selat Sunda, proyek ambisius penghubung Sumatera dan Jawa akan segera dimulai. Ada tanda soal di situ. Kenapa tanda soal? Kakak pun tak tahulah kenapa ada tanda soal kan. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai konten yang satu ini daripada Toll Road Indonesia, kita semak konten reaksi ini bersama-sama. Yuk, jom! Mari guys, kita react bersama-sama ya. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Daripada channel Toll Road Indonesia. Jangan lupa subscribe beramai-ramai. Okey? Mungkin kakak ada jumpa jawapan yang kakak inginkan di sinilah. Kan? Untuk pengetahuan kakak jugalah dan untuk pengetahuan anda. Okey? Jom kita kuatkan sikit. Okey, dah kuat. Ya, wow. Ini ya, antara jalan-jalan tol di Indonesia, mulus sekali highway-nya. Mega proyek jalan tol Trans Sumatera yang dibangun di era Presiden Joko Widodo sangat berdampak pada kemajuan Pulau Sumatera saat ini. Betul. Konektivitas antar daerah serta lancarnya distribusi barang membuat jalan tol menjadi pilihan utama. Cantik pemandangan dia di situ. Begitu juga yang terjadi pada masa libur Lebaran kemarin. Keberadaan jalan tol Trans Sumatera membuat para pemudik dari Pulau Jawa
lebih memilih jalur darat ke Sumatera menggunakan kendaraan pribadi. Kan? Itu yang positifnya Hal tuh ini kan. dilakukan karena sudah tersedianya fasilitas jalan tol di Pulau Sumatera yang memungkinkan perjalanan mudik menjadi singkat. Betul. Yang mana dahulu untuk perjalanan ke Palembang butuh waktu 18 jam dari Jakarta, kini menjadi hanya 8 jam saja. Wow! Cepat! Namun, 8 keberadaan jam. jalan tol Trans Sumatera justru menimbulkan masalah baru, yaitu kenapa? terjadinya penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak. Oh. Kapasitas pelabuhan tidak sanggup menampung kendaraan pemudik. Ya. Hasilnya, terjadi antrian yang sangat panjang dan menjadi keluhan para pemudik saat itu. Kemudian, kembali muncul Antri pertanyaan, beratur, kenapa kan? jembatan Selat Sunda tidak segera dibangun? Kan? Kenapa Emin? Seandainya jembatan Selat Sunda sudah dibangun, Ya. tentu saja macet di Pelabuhan Merak bisa dihindari. Sudah lebih setengah abad proyek mimpi besar masyarakat Pulau Sumatera tersebut masih menggantung. Kan macam mimpi kan? Gagasan Itu guys. pembangunan mega proyek Jembatan Selat Sunda, JSS, sebenarnya sudah dicetuskan sejak tahun 1960, jauh sebelum jalan tol Trans Sumatera yang saat ini sudah digunakan. Oh ya ke? Dah difikirkan awal masuknya daripada Trans Sumatera itu. Tapi tak siap-siap, tak jalan-jalan lagi projek itu ya. Kenapa ya? Kakak nak tahulah, kan? Best ni guys. Profesor Sediatmo yang merupakan seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung, ITB, Ya. pada tahun 1960 adalah sang pencetus pembangunan JSS. JSS merupakan salah satu mega proyek pembangunan jembatan yang melintasi Selat Sunda, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Ya. Jembatan ini berawal dari gagasan Profesor Sediatmo dengan nama Trinusa Bima Sakti, yang berarti penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian, pada tahun 1965 Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba desain penghubung di mana hasil dari percobaan tersebut berupa sebuah terowongan tunnel yang pada awal Juni 1989 terselesaikan. Dia nak buat tunnel ke? Desain Tunnel bawah penghubung laut? tersebut lalu diserahkan kepada Presiden Soeharto kala itu. Kemudian pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada Profesor B.J. Habibie selaku Menristek agar mengerjakan proyek yang diberi nama Trinusa Bima Sakti. Trinusa Bima Sakti. Di tahun 90-an, Profesor Wiratman Wangsadinata dan Dr. Insinyur Jody Firmansyah melakukan pengkajian uji coba desain kembali terhadap perencanaan penghubungan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu. Sanggyang Island. Hasil pengkajian menyatakan bahwa penghubung dengan melalui sebuah jembatan ternyata lebih layak bila dibandingkan dengan penghubung melalui sebuah terowongan di bawah dasar laut. Ya betul guys. Lagi bahaya kan? Pada masa Presiden Susilo Bambang lipat, kan? Yudhoyono, sempat ada Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memasukkan JSS dalam satu paket pembangunan koridor di Sumatera. Namun pada era kepemimpinan SBY, JSS pun belum juga terlaksana. Salah satu alasannya belum majunya perekonomian Sumatera, sehingga akan membuat orang Sumatera berpindah ke Pulau Jawa. Lah, itu kan hanya Akhirnya andaian. direncanakanlah pembangunan JSS akan dilaksanakan setelah dibangunnya tol Trans Sumatera. Buat Pembangunan tol ini Sumatera akan dulu. memajukan perekonomian Sumatera, sehingga harapannya penduduk Jawa yang akan berpindah ke sana. Oh begitu. Yalah, seperti sedia maklum Pulau Jawa pun sudah sepadat-padat pulau kan guys. Kan? Pulau paling padat di dunia ini. Sementara itu, pemerintahan Presiden Jokowi memastikan tidak membatalkan mega proyek JSS. Ya. Hal tersebut pernah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono. Basuki menjelaskan, JSS tidak dibatalkan namun hanya ditunda. Penundaan dilakukan dengan alasan tidak layak secara finansial jika dikerjakan saat ini. Tak layak secara Jembatan financial. Selat Sunda itu labor and capital intensive.
Butuh dana tidak sedikit, tak hanya saat pelaksanaan pembangunannya, juga untuk kajiannya, ujar Basuki. Menurut Basuki, pemerintah saat ini lebih memilih meningkatkan kapasitas pelabuhan Merak di Banten dan Bakauheni di Lampung, dengan menambah lajur menjadi 10:10, dan meningkatkan kapasitas kapal angkutan feri. Oh. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang lebih dibutuhkan masyarakat. Biaya ya guys ya. Biaya itu yang tersangkut di Jembatan situ ya. Selat Sunda itu high risk, di sana ada Gunung Krakatau dan anak-anaknya. Teknologi jembatan bisa dibeli, bisa dipelajari, namun risikonya besar, ucap Basuki. Pada tahun 2019, Basuki kembali mengatakan hal yang senada. Pemerintah belum ada rencana menggulirkan kembali proyek yang ditaksir mencapai 100 triliun rupiah tersebut. 100 triliun. Melihat kondisi infrastruktur saat ini, memang belum waktunya pemerintah membangun jembatan Selat Sunda, mengingat juga belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Iya. Dan mungkin nanti, ketika jalan tol Trans Sumatera sudah tuntas dan infrastruktur di timur Indonesia sudah jauh lebih baik, bisa jadi jembatan Selat Sunda akan segera terwujud. Kakak paham. Kakak paham dah dia punya rencana pemerintah itu bagaimana. Sabar, antri katanya, antri. Ya. Faham. Dia nak buat jalan tol dulu siap-siap. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Okey, Amin. Like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Tak suka-suka. Dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Ingat guys, subscribe channel Toll Road Indonesia ini, okey? Nanti linknya kakak letak di bahagian deskripsinya. Ya, ini pelabuhan ya. Bakauheni ataupun Merak, pelabuhan Merak di Tanah Jawa. Di Pulau Jawa. Okey, terima kasih sudah menyaksikan Toll Road Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen katanya. Okey, terima kasih admin. Okey guys, sekarang ini kakak punya pertanyaan sudah terjawab. Pemerintah punya rencana. Maksudnya JSS ini, jambatan Selat Sunda ini akan dilakukan mengikut waktu yang sesuai. Sekarang ini masih tak sesuai lagi lah. Katanya, kata Pak Jokowi, dia ingin memantapkan ataupun menyiapkan projek Trans Sumatera, jalan tol itu dulu. Settle itu semua, baru akan dinaikkan JSS pula. Begitu. Pak Jokowi ataupun pemerintah ini risau. Jambatan dah siap, jalan ke Sumatera tak siap lagi. Huru-hara nanti guys, boleh bayang tak huru-haranya kereta yang menyeberang daripada Pulau Jawa ke Sumatera itu. Di Sumatera itu jalan tak siap lagi. Kan kelang kabut. Kelang kabut nanti jadinya guys. Dan kita sedia maklum, penduduk di Indonesia itu bukannya sedikit-sedikit punya orang, ramai gila, 278 juta jiwa guys. Ratusan juta itu sudah duduk di Pulau Jawa itu sendiri ya. Bila sudah menyeberang, tengok di Sumatera jalan tak siap lagi. Huru-hara nanti guys, chaos. Berkecamuk keadaan nanti. Nanti orang marah. Pemerintah juga yang salah kan. Kan. Jadi pemerintah punya rencana, katanya dia nak siapkan jalan tol dulu. Okey, dah siap jalan tol, gedebung-gedebang, infrastrukturnya, semua kelengkapan di atas jalan raya itu sempurna, barulah dibangunkan jambatan Selat Sunda. Terbaik. Kakak pun tak sabar guys. Kakak tak sabar. Kakak dah punya impian ni. Tapi yalah, jangan lambat sangat lah. Kakak takut nanti jambatan tu dah siap, kakak tua pula kan. Nanti kan kakak dah tak ada selera nak jalan jauh-jauh kan. Jadi kakak punya rencana itu kan, daripada Melaka naik kapal ke Dumai naik jalan tol Trans Sumatera pergi ke Bakauheni di Lampung itu, seberang. Ikut JSS, kita pergi liburan ke Jakarta dengan Abang Eddie, the Superman.
Ya Allah, berangan je Kak Shima ni kan. Itulah, tapi kakak cakap jangan ambil masa yang lama lah. Kakak takut nanti benda itu dah siap, kakak dah tua kan. Malas kakak nak duduk jauh-jauh, patah pinggang guys. 12 jam mata jalan kan. Baik kakak duduk rumah je kan. Okey, itu saja reaksi kakak daripada channel Toll Road Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe ya, dan share video itu jika mendapat ataupun dapat membagi informasi yang sangat berguna kepada anda dan juga masyarakat sekeliling. Okey, itu saja reaksi daripada Kak Shima. Jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Bye-bye. Jadi hari ini kakak berada di dalam studio baru kakak. Studio yang simple sahaja. Di tepi katil kakak ada set satu tempat, satu ruang untuk kakak letak meja, untuk kakak letak rak, untuk kakak boleh letak benda ni, dan tempat letak nota, kerusi, kerusi biasa bukan kerusi gaming ya, dan